Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa natubu ilaihi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudara-saudara sekalian, para jamaah, Bapak Ibu, para santri, semoga Allah selalu menjaga dan memberi hidayah, keberkahan kepada semuanya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk meraih satu kunci kemudahan untuk masuk surga, yaitu belajar agama. Bahkan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, belajar agama adalah satu hal terpenting untuk bisa selamat dari neraka. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam Al-Quran tentang sifat-sifat penghuni neraka, ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka begitu paham terhadap urusan dunia. Urusan dunia paham, rinci, tapi terhadap ilmu akhirat, urusan akhirat, mereka lalai dan bodoh. Ini salah satu sifat calon penghuni neraka. Paham terhadap urusan dunia, cerdas dalam urusan dunia, tapi bodoh dalam urusan agama. Oleh karena itu, jamaah kaum muslimin dan para santri sekalian, mari jangan sampai kita tercatat sampai kematian kita datang termasuk orang yang bodoh atau cuek terhadap urusan agama kita. Belajarlah, teruslah kita bermajelis ilmu sampai akhir hayat kita. Semoga Allah mudahkan jalan kita ke surga. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah penunjuk jalan. Beliaulah yang menyampaikan ilmu agama ini. Siapa yang ingin masuk surga adalah dengan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah azanillahu wa iyyakum jami'an, kita lanjut pembahasan kita mengenal tata cara sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan kita pada kesempatan ini adalah tata cara berdiri di dalam sholat. Fikih berdiri di dalam sholat.
Tentu kita sudah pahami bahwa sholat, di antara rukun sholat adalah mengerjakannya dalam keadaan berdiri. Dan tentu saja berdiri di dalam sholat itu sudah diterangkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita sholat, tapi ternyata amalan-amalan ketika kita berdiri di dalam sholat, amalan tersebut tidak berlandaskan ilmu, petunjuk sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati. Makanya para ulama menyatakan amal itu jangan yang penting ikhlas, tapi harus terpenuhi syarat yang kedua, yaitu mutabaah, mengikuti petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhlas harus. Ada keharusan yang kedua yang nggak bisa dipisah, yaitu ilmu sesuai dengan petunjuk beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita bahas pembahasannya tentang fikih berdiri di dalam sholat. Tafadhal, kita dengarkan dulu bacaan kitab gundul dari santri. Tafadhal. Fa'illam tastati fa'ala janbin. Rawahul Bukhari. Jamaah kaum muslimin wal muslimat, azanillahu wa iyyakum jami'an. Rukun yang pertama dalam sholat bahasanya adalah berdiri, dilakukan dalam keadaan berdiri. Al-qiyamu fi sholat, berdiri di dalam sholat, ruknun min arkanis sholat, salah satu rukun dari rukun-rukun sholat. Sebagaimana sudah kita pahami pada kesempatan yang lalu, namanya rukun satu, ditinggalkan dengan sengaja batal. Dua, ditinggalkan tidak sengaja batal, kecuali harus ditambal. Dan ada sujud sahwi setelah salam. Itu hukum peraturan untuk rukun, ya. Tapi kalau yang ketinggalan takbiratul ihram, ini enggak ada semua, hilang semua, harus diulangi dari awal. Tapi kalau sholat tidak dengan berdiri, itu berarti menghilangkan salah satu rukun sholat, berarti harus ditambal. Apabila enggak berdiri dalam sholat, kembali melakukan berdiri, dan nanti di akhir sholat sujud sahwi. Itu untuk rukun sholat. Jadi kalau ada orang sehat, bagi yang mampu, jadi berdiri di dalam sholat ini diperintah, diwajibkan bagi siapa? Yang mampu. Bagi yang mampu berdiri dalam sholat. Berarti siapa yang tidak diwajibkan berdiri dalam sholat? Yang pertama adalah bagi yang sakit dan berat untuk berdiri. Sakit yang berat untuk apa? Berdiri. Kesulitan untuk berdiri, maka dia nanti dengan duduk nanti. Atau kalau yang kedua, kapan boleh sholat dengan duduk lagi walaupun dia ini nggak sakit? Sholat sunnah. Sholat sunnah. Nah ini yang diperbolehkan, sholatnya tidak dengan berdiri. Pertama karena apa? Sakit. Yang kedua karena sholat sunnah. Nah, itu sebab boleh tidak diri. Atau takut atau terpaksa, itu diantara sebab
boleh tidak dengan berdiri. Nah, jemaah azanillahu wa iyyakum jami'an. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalli qa'iman." Salatlah dengan berdiri, fa illam tastati, kalau tidak mampu faqa'idan, salat dengan duduk. Fa illam tastati, kalau tak mampu dengan duduk, fa ala janbin, salat dengan berbaring miring sebelah kanan. Salatlah dengan berdiri, kalau tidak mampu salatlah dengan duduk. Kalau tidak mampu duduk, salat dengan berbaring miring sebelah kanan. Fa'ala janbin, miring sebelah kanan, mengarah ke kiblat. Ini perintah berdiri di dalam sholat adalah rukun. Ya, jadi jangan ditinggalkan. Males, ini bukan udur. Nanti kalau sholat lah males, berdirilah, duduk aja. Atau mungkin sakitnya sakit kecil lah, cuma sakit-sakit males, sakit biasa. Apalagi sakit yang gak ada kaitan dengan berdiri dalam sholatnya. Sakit hati, lo kok nggak sholatnya berdiri? Lagi sakit hati, ini banyak yang utang sama saya nggak bayar-bayar. Ini bukan alasan. Ya. Atau sakit apalah, sakit kulit yang tidak sampai menghalangi berdiri tadi, maka ini bukan udur untuk meninggalkan rukun berdiri di dalam sholat. Naam, sholat dengan berdiri, dan ini harus, biarpun di kendaraan. Jadi kalau sholat wajib tetap harus dengan apa? Berdiri. Walaupun di atas, di dalam kendaraan yang sedang berjalan, begitu. Itu asalnya. Kecuali kalau dalam kondisi tidak mampu atau takut jatuh. Nah di situ apa? Sholatlah dengan duduk. Begitu. Makanya asalnya dalam perjalanan itu tidak boleh sholat wajib di kendaraan yang berjalan. Itu tidak boleh asalnya. Karena ini rukun. Jadi jangan dikit-dikit gitu. Lah safar, naik bus misalkan, udah masuk zuhur, langsung ekspresi sholatnya langsung Allah, kayak mau jeblek, langsung sholat. Loh, lah ini rukun berdirinya kok nggak dia lakukan, kenapa? Lah kan saya di kendaraan, mana nggak ada namanya kendaraan, apalagi sholat wajib. Nabi SAW itu nazala, ketika ingin melaksanakan sholat wajib, beliau turun dari kendaraannya. Kenapa? Karena berdiri di dalam sholat adalah apa? Rukun. Kecuali terpaksa. Gitu ya. Sebagaimana pembahasan dalam menghadap kiblat. Ini kan syarat, menghadap kiblat itu syarat. Berdiri ini rukun dalam sholat. Jadi jangan gampang-gampang nanti sholat di kendaraan, sedang jalan mentang-mentang safar. Tidak, tetap berdiri rukun di dalam sholat. Ya harus turun. Ya, kalau safar sebelum berangkat sudah masuk waktu, ya bisa dijamak takdim, jamak didahulukan. Kalau safar sebelum waktu sholat, sebelum zuhur sudah berangkat, ini boleh dijamak takhir. Kalau perjalanan cukup panjang, jamak diakhirkan. Berarti apa? Sholat asarnya gandeng dengan sholat duhurnya gandeng dengan sholat asar. Begitu. Kalau mau yang safar agak jauh-jauh ya. Kalau sini sampai 19 ya, jangan jamak lah ya, jangan. Ya, saya harus turun. Sholat wajib fardu, berdiri dalam sholat harus dijaga itu. Ya, nah, kecuali kalau nggak mampu, misalkan kita ini bis cuma nitip, ya, mayoritas yang menumpangi bis itu kan orang umum, mikir sholat atau tidak mungkin ya, sulit. Kalau kita mau booking, Pak, kalau nggak berhenti awas Pak, nih Pak, smackdown Bapak, ngancam misalkan gitu. Lalu gimana kita sendirian di situ juga milih bisnya dan mungkin nggak merestui, sulit turunnya juga sulit. Satu, khawatir keluar waktu. Dua,
tidak ketemu waktu untuk menjamak, maka sholatlah di kendaraan. Ingat, ini dua aturan. Anda silahkan sholat di kendaraan untuk sholat wajib. Yang pertama apa? Khawatir keluar waktu. Yang kedua apa? Tidak ketemu waktu menjamak. Kalau duhur asar masih bisa, karena itu waktu untuk bisa menjamak. Misalkan saya turunnya nanti asar, misalkan asar ini, duhur masih di kendaraan, istirahatnya pas asar, berarti saya jamak takhir di waktu asar turunnya. Begitu. Tapi kayaknya ini bisnya full ini, banter full. Ya, duhur nggak turun, asar nekat, turunnya maghrib. Mungkin dengan pertimbangan-pertimbangan sopir yang lainnya turun maghrib. Berarti gimana ini? Asar bisa dijamak dengan maghrib tidak? Enggak bisa. Waktu jelas keluar tidak? Keluar. Maka tunaikan duhur asar itu di kendaraan. Nanti maghribnya baru apa? Turun itu di tempat darat. Nah, begitu caranya. Ya. Naam. Kaum muslimin wal muslimat azanillahu wa iyyakum jami'an. Ini kalau yang sering pergi safar nih ya. Ya, kalau yang enggak safar-safar ya gitu ya. Naam. Jemaah kaum muslimin wal muslimat azanillahu wa iyyakum jami'an. Ini aturan tentang masalah berdiri di dalam salat adalah rukun dari rukun-rukun salat. Ya, dan ini penting karena suatu saat pun juga akan safar. Kalau nggak safar ada yang tanya, gitu kan? Tanya, "Lu gimana ini?" Yombo. Terus yang penting sholat lah, yang penting sholat. Nah, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholli qa'iman," wajib sholat dengan berdiri. Kalau tidak mampu, maka sholatlah dengan duduk. Kalau tidak mampu, maka sholatlah dengan berbaring miring. Terus bagaimana tata cara sholat dengan duduk? Sholat dengan duduk, para ulama memberikan cara. Yang pertama bersila. Berdirinya dengan bersila. Duduk bersila. Cara yang kedua adalah dengan duduk tasahud. Duduk iftirasnya duduk tasahud. Cara yang ketiga sesuai kemampuan. Sholat dengan duduk bersila. Loh, kalau bersila bagaimana betul rukuknya Ustaz? Rukuknya merunduk. Gitu. Sujudnya gimana? Kalau bisa sujud seperti biasa, berarti meluncur seperti sujud seperti biasa. Ini ketemu lantai. Itu caranya. Kalau nggak bisa sujud seperti biasa gimana? Rukuk merunduk, sujud lebih merunduk lagi. Itu caranya. Bersila sulit Ustaz, pindah ke duduk tasawuf misalkan. Duduk seperti tasawuf ya. Duduk di antara dua sujud seperti itu, silahkan duduk bersimpuh begitu. Kemudian silahkan itu anggap aja berdiri. Kemudian rukuknya agak merunduk. Sujudnya seperti biasa kalau bisa. Kalau enggak, rukuk merunduk, sujud lebih merunduk. Nah, itu caranya bagi yang sholat dengan duduk. Ya, naam. Jadi jangan tiba-tiba sholatnya apa? Yang merunduk-runduk saja. Jangan ya. Tetap kalau masih ada yang mampu, lakukan mampu. Seperti kalau kita ini mau rukuk, tapi mungkin boyoan, Pak. Boyoan bahasa Indonesianya, Pak. Apa boyan? Boyan. Sakit pinggang. Sakit pinggang. Jangan nggak ruku, selagi masih mampu menggerakkan sedikit, ya gerakan untuk ruku. Sujudnya lebih bisa sujud, begitu, lebih bisa merunduk. Nah, begitu caranya. Fa'ala janbin, kalau tidak mampu sholat dengan duduk, sholatlah dengan berbaring. Berbaring pertama dimulai dengan apa? Miring untuk bagian sebelah kanan. Itu pertama, miring kanan arah ke kiblat. Pertama, kalau nggak mampu Ustaz, miring kanan sakit, miring kiri arahkan ke kiblat. Miring-miring malah tambah pusing Ustaz, kayaknya mempercepat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya sudah terlentang. Terlentang bagaimana? Bagian punggung di sini disanggah apa? Dibantali apa namanya, Pak?
disanggah dengan bantal biar agak mengarah ke kiblatnya. Kalau mau diangkat-angkat, masya Allah sakit betul Ustaz. Ya terlentang lurus semampunya. Bisa arahkan kaki kita ini mengarah ke arah kiblat. Gitu ya. Oh sulit semua Ustaz, mau diarahkan ke kiblat diputar-putar kayaknya mempercepat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un misalkan. Sesuai kemampuan. Apalagi misalkan di rumah sakit sudah full ya, mau dibolak-balik diputar-putar, sebelahnya ketendang, geser-geser, ribut satu kamar misalkan. Ya sholat sesuai kemampuannya, mengarah kiblat tidak mampu, ya sudah sesuai dengan arah yang dia mampu. Yang penting sholat. Ya, kalau bisa dibilangin, sholat enggak bisa ngarah kiblat, ya tetap harus sholat. Sholat enggak, lah kenapa? Ya karena sakit loh. Enggak sakit tetap harus sholat. Kecuali sakit yang hilang akal. Ya, maaf. Baik. Jadi sakit selagi masih mukallaf tetap harus sholat. Nah, baik. Jamaah kaum muslimin wal muslimat, azanillahu wa iyyakum jami'an. Lanjut. Ya, Pak. Ausafaro. Terus ditulis, itu bacanya gimana? Terjemahkan. Di saat sehat ya, baik. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, man kana lahu udrun fi tarkil qiyami bis shalah. Barang siapa yang memiliki udur untuk meninggalkan berdiri di dalam sholat, memiliki udur ya, tidak berdiri di dalam sholat, tapi karena apa? Karena ada udur. Barang siapa yang ada udur ini, sakit misalkan ya, sakit tadi, falahu ajrun kamilun, maka baginya pahala yang sempurna. Maka baginya pahala yang sempurna seperti dia berdiri. Jadi yang sakit itu optimis, sakit bukan penghalang untuk dapat pahala yang sempurna. Jadi siapa yang ada udur kemudian nggak mampu berdiri, kan sholatnya dengan apa? Duduk. Duduk juga nggak bisa, udur dia, sholatnya dengan berbaring, pahalanya sama. Inilah keuntungan jadi orang sakit. Ya, jadi orang sakit bahagia sebenarnya harusnya. Makanya Nabi SAW itu bersabda, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Menakjubkan perkara orang mukmin, semua perkaranya baik. Dapat kesenangan dia syukur, berpahala. Dapat susah dia sabar, berpahala. Nabi sampai takjub, hebat tenan jadi orang mukmin. Mukmin tapi ngerti agama, mukmin ra ngerti gak? Bingung juga. Ya, nah. Jamaah azanillahu wa iyyakum jami'an. Jadi ditulis pahala sempurna. Ya, ditulis pahala yang sempurna. Ini yang sakit dihibur, Pak, walaupun sholatnya dengan berbaring, tapi ini kemampuan Bapak. Padahal kalau sehat sholatnya dengan berdiri tadi ya, pahalanya sama. Tidak mengurangi kesempurnaan pahala sholat. Nah, baik. Jadi yang sakit jangan stres, tapi jangan cari sakit.
jangan cari sakit, jangan cari bunuh diri. Nah, baik, kaum muslimin wal muslimat azallahu wa iyyakum jami'an. Dan ini juga berlaku semuanya jemaah. Hadis ini, idza maridal abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan aw muqiman. Ini hadis berlaku bagi orang yang ketika sehat, ketika mukim, terbiasa dengan amal soleh, ketika Allah uji dengan sakit, dan dia tidak bisa mengamalkan amalan seperti saat sehatnya, dihukumi dapat pahala. Karena saat sehatnya, dia terbiasa dengan amal soleh. Itu. Misalkan Azril sehat, rajin belajar, taklim ngarep dewi. Biasanya taklim ngarep dewi ki surgane dhisik. Surgane dhisik dhewe. Loh, bener apa enggak, Pak? Bener apa enggak ini? Ya bener. Kata Nabi SAW, wadunul imam. Mendekatlah dengan penceramah, mendekatlah dengan imam, mendekatlah kepada pemberi nasihat. Sesungguhnya tempatmu di surga sesuai dengan kedekatanmu kepadanya. Jadi semakin terdepan berarti semakin cepat masuk surga. Bagi yang ikhlas. Tapi yang belakang-belakang insya Allah masuk surga. Ojo kek balik sesana. Baik jemaah azanallahu wa iyyakum jami'an. Ya, jadi ketika sehat dia mengamalkan ini. Ketika sehat mengamalkan itu, mengamalkan ini. Sakit umur 53 tahun. Allah takdirkan misalkan stroke total kecuali matanya tok. Nasallallahu salam. Gimana ini? Dia nggak ngapa-ngapain, terbaring di kamar, nggak bisa ngapa-ngapain, cuma diurusi tok, nggak bisa ngapa-ngapain. Gimana ini? Kutibalahu makana ya'maluhu sahihan au muqiman. Ditulis baginya pahala sempurna seperti apa yang dia lakukan saat sehat dan saat mukim. Inilah keuntungan memanfaatkan di saat sehat. Siapa yang bisa menjamin sehat terus ini? Apalagi sekarang zaman-zaman penyakit ini. Ya, mending lah ya. Serak ketok ngendi. Ya, Masya Allah, terbaring di kamarnya, tidak bisa ngapa-ngapain. Tapi sebelum ini bagaimana? Masya Allah orangnya begini, Masya Allah orangnya begini, dia berjuang begini, begini dan begitu. Itu walaupun dia terbaring di kamarnya, sakit-sakitan tadi, terus tertransfer, dikiringi pahala dengan amal-amal yang sudah pernah dia kerjakan di masa sehatnya. Ini keuntungan siapa ini? Bagi yang sehat ya. Nah, mahalnya sehat. Jangan nunggu innalillahi. Ya. Baik. Kemudian yang berikutnya, ya, Iqra. Ketiga ini. Nah, yang berikutnya jemaah. Adapun untuk sholat sunnah ya. Biasanya sholat apa sholat sunnahnya? Sholat malam Pak ya. Karena sholat malam itu butuh waktu khusus, butuh konsentrasi khusus, dan waktunya waktu yang sendiri rata-rata ya. Dan biasanya lama. Sholat malam biasanya apa? Lama. Lama apa cepet? Bangunnya cepat azan ya sholat malam. Ya. Nah, jadi ada waktu ini. Sholat malam Nabi SAW itu pernah sholat malamnya dengan duduk. Kenapa? Yang dibaca panjang. Al-Baqarah lanjut, Al-Imran lanjut, An-Nisa lanjut. Nah kita nyuplek aja.
Nyuplek apa ini? Al-Baqarah bagian ujung. Sudah mewakili semuanya. Kalau kita, ya, tapi alhamdulillah kalau menyempatkan untuk bisa sholat malam daripada yang nggak sempat sholat malam, daripada masbuk. Terus pokoknya mending-mending semua ini. Ya, tapi masalah ya ini untuk sholat malam silahkan yang mungkin bacaannya agak lama, sholatlah dengan duduk. Nanti ketika sudah cukup ya, ini kan berdiri duduk diganti dengan duduk tadi, baca Al-Fatihah, baca surat cukup panjang misalkan. Nanti ketika selesai surat mau rukuk berdiri, kemudian apa? Rukuk seperti biasa, kemudian i'tidal, kemudian sujud. Nah begitu caranya. Jelas ya untuk sholat sunnah. Tapi karena nggak ada udzur, pahalanya setengah dari sholat yang berdiri. Jelas ya? Ya, mending di. Ya, baik. Tapi insya Allah kuatlah ya. Dibaca aja kul huwallahu ahad, Allahus samad ini sampai duduk ya. Boleh nggak boleh ya boleh, tapi ya gimana gitu kan? Izin. Ya. Baik. Jemaah azanillahu wa iyyakum jami'an. Jadi boleh untuk salat sunnah bukan dengan berdiri tapi boleh dengan apa? Duduk. Baik. Boleh dengan duduk. Kemudian yang berikutnya. Lanjut. Sudah baca sudah. Istahabba terus anil ilti apa tulisan saya yang mungkin tidak jelas ya. Iltifat terus ya. Berikutnya udah habisan ya? Habis. Yang berikutnya kaum muslimin wal muslimat azanallahu wa iyyakum jami'an tentang pandangan mata saat sholat. Namanya berdiri dalam sholat dan semua ya dalam sholat. Kemana arah pandangan mata? Kemana arah pandangan mata? Kan dimulai dalam saat berdiri kita dalam sholat. Ya. Maka fa'ila maudhi'i sujud, maka arah pandangan mata dalam sholat adalah ke tempat sujudnya, depan. Tapi para ulama setelah meneliti hadis-hadisnya tidak ada hadis yang sahih tentang kekhususan memandang ke tempat sujud. Adanya asar dari para salaf ya, sahabat, yastahibbuna, mereka menyukai, senang kalau di dalam sholat pandangan kami ke tempat sujud. Dan asar itulah yang dijadikan dalil tentang sunnahnya atau dibolehkannya ketika sholat pandangan mata ke mana? Ke tempat sujud. Gitu. Kecuali kalau pas tasahud. Kalau tasahud sedang baca bacaan tasahud, pandangan mata kemana? Ke jari telunjuk saat tasahud, bukan ke jempol kaki. Ya. Nah, kemudian Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala ditanya, apakah memang harus ke tempat sujud? Fal amru fi hadza wasi. Untuk masalah pandangan mata ketika sholat ini perkaranya luas. Intinya jangan sampai terhindar dari arah kiblatnya. Jadi boleh ke bawah, mas sujudnya boleh ke depan, boleh imam selagi imamnya di depan. Tapi kalau ke sana bukan, itu bukan ke arah kiblatnya ya. Jadi isinya boleh ke depan. Makanya kan ada sahabat ngerti Nabi SAW, misalkan Nabi ruku kan dilihat, nah gitu boleh. Jadi yang di belakang imam boleh lihat imamnya, boleh ruku, sujud, lihat kan depan arah kiblatnya. Boleh. Kakinya boleh, bukan kaki temannya, bukan. Kemudian apa? Nabi melarang dua pandangan. Yang pertama, an-nazar ila sama. Ini sebagian ulama sampai batal sholatnya. Batal sholatnya. Apa itu? Sholat memandang ke atas. Ini membatalkan
sholat menurut sebagian ulama. Kenapa? Karena larangan khusus, bahkan sampai diancam akan dibutakan matanya. Sholat tapi ngelirik ke atas, ya, terus imamnya bacaannya lama kok nggak rukuk-rukuk gitu kan, ngelihat jam kok nggak, waduh, udah 10 menit loh, nggak rukuk-rukuk ini dan sesuk kapok lah pindah masjid. Baik, jangan lihat ke atas, nggak boleh lihat ke atas. Sebagian ulama tetap sah tapi dosa sholatnya. Sebagian ulama sampai batal sholatnya kalau sampai ngelihat kemana? Ke atas, lihat cicak, lihat jam, ya, batal. Yang kedua, ini kan diancam akan disamber nih, dibutakan matanya, masya Allah. Berarti dosa besar lah ya, walaupun sepele. Ya, makanya ngelamun ini hati-hati, yang sholat ngelamun kelamaan lesu warna imamina ini susah. Baik. Yang kedua adalah apa? Iltifat. Nah, Nabi SAW ambil iltifat, menoleh ke kanan, ke kiri, ke belakang, noleh nggak boleh. Ya, harus kemana ini? Ke depan, arah kiblat gitu ya. Duh, ini yang depan kaosnya tulisannya ya di bocor. Wah, tulisannya ini nyablon di mana kah ini, kok bagus banget. Ini sholat sambil merenung ini. Makanya sholat jangan banyak tulisannya di bagian belakang, jangan ya, nanti sholatnya ganggu. Oh, Nabi sendiri ya, Nabi SAW itu yang hebat sholatnya, di depannya itu cuma ada seperti rumah-rumahan, gubuk-gubukan begitu. Itu ngomong sama istrinya, singkirkan ini mengganggu sholatku tadi. Ya, malah sekarang ada yang mengatakan, oh saya nggak bakal keganggu. Masya Allah, Nabi yang sholatnya hebat aja keganggu, apalagi ini ya, atau mungkin terlalu banyak gangguan sehingga setannya sama gitu ya. Nah, ini harus hati-hati, tetap kita harus menjaga lebih baik lah ya, lebih sempurna agar kita bisa lebih baik nanti yang kita bawa. Baik jamaah azanallahu wa iyyakum jami'an. Jadi larangan pertama apa? Lihat ke atas. Yang kedua toleh-toleh. Katanya santri yang sholat masih toleh-toleh bahaya. Lirik. Nah, ini sebelah lirik. Nggak boleh. Bisa batal muter ini. Kalau sudah badan sama wajah ini sudah berputar, ini bisa batal. Karena sudah tidak mengarah ke kiblat. Jadi hati-hati. Ya, Emer ya. Oh, sehat. Jadi jangan toleh-toleh. Kecuali terpaksa. Gimana terpaksanya? Misalkan seorang ini bawa adiknya atau bawa anaknya, dia sholat, mungkin mainan di jendela ya, kecepit sampai mengok-mengok. Gimana suaranya? Ya ditoleh, bahaya. Kalau nggak mungkin kan batalkan, itu wajar saja ya. Tapi kalau cuma mungkin toleh karena hajat, tidak ada masalah. Keperluan tadi ya. Tapi kalau toleh-toleh temennya, ini ngapain toleh-toleh ini? Belum mandi sebelah, ditengahin. Misalkan ya, ini jangan. Allahu a'lam bishawab. Ini dua larangan dalam pandangan di dalam sholat. Ya, Allahu a'lam bishawab. Cukup ini? Ada yang tanya? Yang ketiga? Yang ketiga ini para ulama berselisih, itu adalah merem, Pak. Merem. Ya, memejamkan mata ya, memejamkan mata kecuali kalau ada kebutuhan ya. Sebagian ulama memakruhkan memang apa ya, memejamkan mata di saat sholat ya, karena Nabi SAW prakteknya itu melihat ke depan, praktek Nabi SAW. Allahu a'lam bishawab. Ya, mau tanya? Sudah bunyi Pak? Ya dah. Yang penting jangan panjang-panjang Pak. Nabi gimana? Kurang jelas Pak? Nabi lagi sholat yang mulai. Ibnu Abbas. Oh yang baca panjang, ya terus. Iya. Iya, kondisinya memang berdiri. Yang Nabi SAW melakukan sholat membaca panjang kondisinya berdiri. Ya, jadi
sahabat Ibnu Mas'ud, maksudnya niat buruk itu pengen orang milu sholat lah, nak ngerti panjangnya luar biasa apa yang dibaca Rasulullah SAW. Itu pengen, tapi ya tetap mengikuti, ya tetap mengikuti. Itu dalil memang sholat malam boleh sesekali untuk sholat berjamaah, sesekali, bukan rutin untuk sholat berjamaah sholat malamnya. Allahu a'lam bishawab. Setelah di pesawat. Kalau di kendaraan, ya, di kendaraan itu sulit memang untuk menghadap kiblat, ya, berdiri. Makanya menghadap kiblat berdiri kan asalnya turun. Kalau di pesawat nggak mungkin turun, ya, masa loncat dari pesawat nggak mungkin, nggak jadi umroh nanti. Nah, jadi sholat di pesawat. Kalau masalah menghadap kiblat, kalau mustahil, ya tetap sholat sesuai dengan arahnya. Kalau di pesawat yang itu jalurnya jalur itulah, ya itulah kiblat bagi dia. Bainal aina matakunu, apa yang kalian arahkan itulah semua adalah kiblat. Saat itu sudah bagi yang terudur menghadap kiblat, itulah arah kiblatnya. Ya, jadi yang mustahil nanti kalau pesawatnya nuruti kita ke sana Pak, nanti nggak sampai ke Mekah. Ya, nanti malah balik lagi ke Bandara Soekarno-Hatta. Ya, misalkan gitu ya. Nah, jadi sesuai dengan arahnya. Bahwa kita kalau terpaksa naik bis, bukan terpaksa, naik bis terpaksa, waktu tidak ketemu, jamak tidak ketemu, ya sesuai arah bis, jelas. Walaupun toh beloknya cuma ada 2. Kalau nggak kanan, ke kiri ya. Ya, selesai. Tetap sholatnya waktu belok, gitu ya. Nah, pernah Nabi SAW itu ketika sholat di kendaraan itu diarahkan dulu, pernah diarahkan, tapi ya tetap mengarah ke selain kiblatnya. Tapi intinya ketika tidak mampu mengarah kiblat, arahkan sesuai dengan kemampuannya. Tapi kalau sholat wajib asalnya adalah kalau bisa turun, kalau enggak sholat di kendaraan tersebut. Allahu a'lam. Cukup ya. Ya, demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah selalu menambahkan ilmu yang bermanfaat dan keberkahan kepada kita semuanya. Dan kita tutup subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.